أنت نور الله. فانفلق صبح الكمال من النور عن عمود وبرز الحمد المحمود لله بالتعظيم والسجود صلى الله على محمد صلى الله عليه وسلم صلى الله. Mohon maaf, seribu maaf. Kami mengaturkan ribuan terima kasih kepada Ibunda Nuris. Semoga perjuangannya didengar sama Allah dan panjenengan boten kecewa nggih. Penggantinya juga luar biasa, nggak kalah dengan Gus Asmi. Insya Allah masih banyak kesempatan, masih banyak waktu, dan kita masih tetap bertemu dengan Gus Asmi untuk yang akan datang nggih. Untuk berikutnya kami lanjutkan yaitu tausiah dengan mau'izah hasanah dan sholawat yang hari ini digantikan dengan Ustadz Joko Taruk. Semangatnya dong. Allah ya Nabi salam alaika, ya Rasul salam alaika, ya Habib salam alaika, salawatullah alaika. Masyaallah Muhammad. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala rasulillah Sayyidina Muhammad ibn Abdullah. La hawla wa la quwwata illa billah. Ashhadu an la wa ashhadu anna Muhammadar Rasulullah. Berjamaah Allahumma salli ala Sayyidina Muhammadin Al-Fatih lima ughliqa wal khatimi lima sabaqa nasiril haqqa bil haqqa wal hadi ila siratikal mustaqim wa ala alihi haqqa qadrihi wa miqdarihil azim. Walhamdulillahi rabbil alamin. Amma ba'du, faqad qala Allah ta'ala fil Qur'anil Karim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu, ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumus siyam kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Sadaqallahul azim. Qala nabiyuna Muhammad sallallahu alaihi wasallam, likulli syai'in babun wa babul ibadah as-siyam. Sadaqallah wa sadaqa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Walhamdulillahi rabbil alamin. Puja serta puji syukur hanya milik Allah Subhanahu wa taala. Ujian yang datang buat kita selain mengangkat derajat, mendidik kita untuk bisa menjadi pribadi yang sabar dan ikhlas. Mudah-mudahan keluarga besar Ilham diberikan kesabaran, kekuatan, sahabat-sahabat Syubanul Muslim pun ikut mendoakan, dan juga seluruh
Subhanul Muslim yang saat ini mendapatkan ujian dari Allah diberikan kelancaran dan kemudahan. Bagi yang hadir semua jamaah Subhanul Lovers yang sakit sembuh penyakitnya. Yang bokeh dibanyakin duitnya. Yang punya utang lunas utangnya. Yang punya masalah ketemu jalan keluarnya. Yang punya pacar putus sama pacarnya. Yang belum punya jodoh ketemu jodohnya. Yang aminnya kompak selesai pengajian cair THR-nya. Yang aminnya kencang naik gajinya. Dan kita doain baik-baik aja karena berkah bulan Ramadan. Mudah-mudahan doa kita dijawab. Salawat serta salam tercurahkan kepada Nabi kita yang mulia. Cinta gak sama Nabi Muhammad? Sayang gak sama baginda Nabi Muhammad? Rindu gak sama Nabi Muhammad? Ya man sallaita li kulli anbiya, ya man fi qalbika rahmatun linnas, ya man ya habibi ya syafi'i ya Rasulullah ummi Ali fadaitu sayyidi salatu wassalam alaika ya Nabi. Alaika bissalami wa huda Muhammad habibi ya rahmatan lil alamin ya Muhammad rahmatul alamin rahmatul alamin Muhammad rahmatul alamin. Sallu ala Nabi Muhammad. Di pemanasan hadrahnya tadi tepukannya masih ada yang kurang pas. Dung-dung terang tang-tang seragam kerudung boleh ngutang. Mudah-mudahan cepat lunas. Amin. Ya, memundurkan di sini. Yang saya hormati Bunda Luris, Bunda yang sabar, semoga diberikan kekuatan. Jamaah semuanya juga dalam keadaan sehat walafiat. Majlis Ilham semakin menjulang tinggi, tentu anginnya semakin besar. Ini bagian daripada ujian dan cobaan. Semoga semuanya dalam keadaan sehat walafiat, diberkahi usianya, dan Majlis Ilham makin berkah dan memberikan banyak manfaat buat sahabat Hongkong khususnya. Seluruh jamaah yang hadir semuanya, yang kerudung hitam, putih, hijau semuanya, mudah-mudahan berkah sehat banyak duitnya. Udah siap? Mau kemana kita ya? Mau ke surga siap? Mau masuk surga? Mati dulu. Ya, insya Allah. Siap nggak siap harus? Mau nggak mau harus? Daik to daik kudu daik. Daik itu daik kudu. Gelem orang gelem kudu gelem. Insya Allah. Mudah-mudahan bidadari surga yang ada di hadapan saya sehat banyak duitnya. Oh
taat ibadahnya. Amin ya rabbal alamin. Sekarang kita sholawat dulu apa tausiah dulu? Apa? Tausiah dulu. Siap dengarkan tausiah? Posisi di mana? Mbak puasa Mbak? Ada yang puasa ada yang enggak? Betul? Puasa ini adalah ibadah rahasia. Kalau kita sedang sholat terlihat enggak sholatnya? Jelas kelihatan. Ada gerakan takbiratul ihram, ada ruku, ada sujud, ada salam, kelihatan. Ketika kita berhaji, ada tawaf, ada sa'i, ada wukuf di Arafah, ada melontar jamarat, jelas kelihatan. Tapi bagi orang yang sedang berpuasa, wa ana ajzibi, Allah langsung membalasnya. Kenapa? Karena puasa sirria antara diri kita saja dan Allah Subhanahu wa taala yang tahu. Hadirnya Ramadan membawa keberkahan. Hadirnya puasa membawa kenikmatan. Hadirnya kamu hanya membuat harapan. Hendaknya hadirnya Ramadan ini membawa kebahagiaan buat kita semua, bukan hanya sebuah harapan. Karena ketika kita berharap sesama manusia, lelah, letih, kecewa, betul. Tapi kalau berharap sama Allah, Allah langsung membalasnya. Pahala amaliyah ibadah puasa langsung kontan, Allah sendiri yang akan membalasnya. Ay Rabbi mana'tu ta'am wasyahwat binnar fasyafa'ni fihi. Wahai Tuhanku, kata puasa, aku mencegah hambamu daripada makan, minum dan juga syahwatnya sampai datang waktu maghrib. Syafaatku, pertolonganku berikanlah untuknya. Sebelum Ramadan jam segini makan boleh dah? Masuk Ramadan sekarang boleh apa haram? Habis maghrib halal. Minum, kita duduk bareng sama teman, begitu hari libur kita makan bareng-bareng bersama. Sebelum Ramadan halal, boleh? Boleh. Masuk Ramadan jadi haram. Habis maghrib halal. Suami istri berhubungan sebelum datangnya bulan suci Ramadan, pagi siang sore boleh, sangat dianjurkan. Masuk Ramadan pagi siang sore haram. Habis maghrib buka puasa dulu. Habis terawih. Suaminya bilang, mama ayo kita ngisi pulsa. Aduh papa baterainya lowbat, dicas dulu ya habis sholat terawih. Siap mama. Udah siap sholawat terawih, sudah selesai. Mama udah siap belum ngisi pulsa? Aduh papa, sinyalnya udah kosleh. Berarti ya udah menjelang imsak saja papa. Oke mama. Lupa kesiangan imsaknya. Akhirnya suaminya nggak ngajakin ngisi pulsa. Sampai pulang ke rumah dianggurin. Istrinya berdosa, minta maaf sama suami, bilang, my husband, my lovely, aku minta maaf, udah menolak ngisi pulsa. Ayo kita ngisi pulsa. Baterainya udah full, sinyalnya hampir korslet. Mohon maaf mama, papa udah ganti kartu. Syahwat ini harus ditahan. Makanya perempuan itu syahwatnya 99, perkara yang umum, 1% seksual. Laki-laki 99 seksual, 1% umum. Makanya ketika perempuan berjuang di negeri orang, kuat. Yang kuat mah sebelum datangnya negeri Pakistan, apalagi Bangladesh. Sorry ya. Tapi kuat.
hamba-hamba Allah yang beriman kuat. Dan perempuan ketika kehilangan suami mampu menjadi figur seorang suami, tapi ketika suami kehilangan istri belum tentu mampu dan sanggup menjadi figur seorang ibu. Walaupun ibu cantik jelita, Israel tiba tiada berguna. Suami menangis sebelah mata sambil mikirin siapa gantinya. Sabar, sabar, sabar si sabar. Ntar malam tidak ada yang nemani aku tidur. Sabar, sabar si sabar. Gak ada yang bantu nemenin aku untuk bisa berangkat kemana-mana. Sabar si sabar. Gak ada yang bantu perjuangan untuk nyari uang aku di negeri Hong Kong. Sabar si sabar. Iya, itu ada janda sebelah. Mana? Ini suami. Makanya ujian suami fitrahnya memandang, ujian istri fitrahnya senang dipandang. Hai para wanita, tutupi auratmu. Hai para laki-laki, maka tundukkan pandanganmu sempurna. Hunna libasul lakum wa antum libasul lahun. Maka puasa ini akan datang memberikan keberkahan dan pertolongan. Jangan sampai bolong. Insyaallah. Sekarang udah hari yang ke-24, sisa 6 hari lagi di bulan suci Ramadan. Selain berpuasa, siapa yang sudah hatam Al-Quran? Alhamdulillah. Ada yang sudah 1 kali hatam? Alhamdulillah. Kalau tidak bisa 30 juz, 20 juz, 20 juz tidak bisa 1 juz, 1 juz tidak bisa 1 surah, 1 surah tidak bisa Fatihah, Fatihah tidak bisa, tidak usah dibaca. Ambil Al-Quran, taruh di hadapan kita, langsung bertanya dalam diri kita, plototin Al-Quran. Ya Allah, kenapa saya sulit sekali membaca Al-Quran, padahal Al-Quran akan memberikan syafaat pertolongan buat saya. Siapa lagi yang menolong saya ya Allah? Lisan ini beku, cairkan. Hati ini mati, hidupkan. Hati ini keras, maka lembutkan. Kalau memang hati ini tidak bisa hidup kembali, ganti dengan hati yang baru ya Allah. Allahumma nawwir qalbi bi tilawatil Quran. Pernah dampak seperti itu? Jujur, tidak ada dusta di antara kita. Kita lebih senang memegang HP apa memegang Quran? Kita lebih senang memandang HP apa memandang Quran? Mau ngaji HP, lagi ngaji HP, beres ngaji HP, hari libur HP, masih kerja HP, mau masak HP, beres masak HP, ketemu teman HP, di jalan HP, ketinggalan HP, perut mules HP, masih kamar mandi untung ngeden suami apa pipa. Orang dulu tidak ada HP cerdas otaknya. Kenapa? Tidak ada COVID-19, tidak ada corona, tidak ada wabah, demam tinggi anak kita yang masih kecil. Panas jam 12:30 malam, tidak panik, diambil piring kecil, dituangkan minyak kelapa, diambil bawang merah, diborehkan seluruh tubuhnya, dikerok badan kita, reda, bahkan besoknya bisa main dan bisa sekolah. Cerdas orang tua dulu, tapi orang tua zaman sekarang lebay. Anak demam tinggi yang diambil HP, update status. Nak, cepat sembuh ya nak, mama sayang kamu. GWS, kling. Bener ya? Bestinya komen, ada apa Jeng? Ini anakku demam tinggi, udah dikasih paracetamol, nggak takut gagal ginjal. Suami mau kemana? OTW, mudah-mudahan cepat sembuh ya Jeng. Amin, wekak cekak. Sembuh ndak setip ya. Na'udzu.
Benar? Pak, gini Pak. Sekarang kita main hitung-hitung. Dalam Quran 1 juz itu kan 10 lembar. Ya. Kurang lebih 40 menit. Kalau yang tartil bacaan. Paling lama 1 jam. Dalam 1 juz itu kan kita anggap 7.000 huruf. Dalam Abdullah bin Mas'ud meriwayatkan sebuah hadis, qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Allahumma shalli wa sallim wa barik alaihi wa ala man qara'a harfan min kitabillah falahu hasanah. Siapa yang membaca 1 huruf Al-Qur'an, maka baginya 1 kebaikan. Wal hasanatu bi asyri amsalihah, 1 kebaikan dikali 10 kebaikan. Lalu Rasulullah berkata, la akulu, aku tidak berkata alif lam mim harfun. Alif lam mim itu 1 huruf, tapi aku berkata walakin alifun harfun, lamun harfun, mimun harfun. Alif 1 huruf, lam 1 huruf, mim 1 huruf. Kalau 1 juz totalnya 7.000 huruf, maka kali 10, 70.000 huruf, kali 70 ila sidni atidifin, kurang lebih 4.900.000 kita dapatkan dalam 1 juz. Kali 30, totalnya berapa? 144 juta. Dikali 3 sama dengan 441 juta. Kalau kita hatam bisa seperti Imam Syafi'i, 1 kali hari, 2 kali hatam. Jangan kaget, karena Imam Syafi'i 2 tahun usianya hafal surah pilihan. Anak kita 2 tahun hafal lagu pilihan. Imam Ibnu Malik, beliau itu terus bertadarus Quran. Bahkan baginda Nabi kita bertadarus dengan malaikat Jibril kullallailatin, sampai terus datang akhir bulan suci Ramadan. Lalu bagaimana dengan kita, Mbak? Kalah 271 triliun. Dengan keutamaan Al-Quran. Tapi Al-Quran sulit kita hafalkan, Al-Quran sulit kita dakwamkan. Tapi HP, TikTok, lagu-lagu hafal. Betul? Bukan ku ingin memastikan akulah cinta sejatimu, yakinkan hatimu, akulah tak hanya bocil begitu diperintah ngebantah, sekalinya nurut langsung ngomel orang tuanya, mama jangan marah-marah, nanti mama cepat tua. Dijawab sama mamanya, mama sudah tidak marah. Ya Allah, daripada kita nyanyi, ayo kita sholawat. Siap baca sholawat? Siap bersolawat? Inna awlan nasi yaumal qiyamah aktsaruhum alayya salatan. Orang yang paling dekat sama aku, kata baginda Nabi, di hari kiamat yang paling banyak bacaan sholawatnya. Assalamu alaikum.
kita ya Rasulullah. Tangannya angkat semua. Langkah Muhammad Rasulullah. Akui kami sebagai umat Rasulullah. Muhammad. Mbak, bagi orang yang bersolawat, mukanya yang keling berubah menjadi glowing. Ya Rasulullah, bagaimana cara engkau mengenali umatmu, sedangkan umatmu bukan hanya yang sedang berjuang di Hong Kong, umatmu di seluruh dunia. Wa waju asyaddu bayatan minal qamar. Umatku datang pada hari kiamat dengan wajah indah seperti indahnya malam bulan purnama. Indahnya bulan, lebih indah daripada malam bulan purnama. Apa yang menyebabkan wajah umatmu indah ya Rasulullah? Aktsaruhum alayya salatan, karena banyaknya bacaan salawat kepadaku. Sallu ala Nabi Muhammad. Ya aunal qaribi, salam alaika, amrun wassalamu. Salam
harus dibagi dua, kanan dan kiri. Kita sholawat bareng dulu ya. Siap? Siap? Lisannya mengucapkan kalimat sholawat. Siap? Ketika duduk di majlis ilmu 1 jam lamanya, pahalanya kita dapat 1000 rakaat salat sunnah. Tidak usah amin, dari sana sudah dapat. 1 hari full kita duduk di majlis ilmu, pahalanya saum bisa 1 syuhur, 3 bulan tanpa berhenti dan kita tanpa berbuka. Besar nilai pahala duduk di majlis ilmu, tapi selesai duduk ngaji pahalanya besar, ngegosip angus. Betul? Mbak siap baca sholawat bukannya gosip? Kalau lagi ngaji fokus matanya ke saya, fokus. Jangan palanya muter 90 derajat. Yang aneh-aneh dilihat, begitu kelihatan aneh, toel temannya. Nunjuk pakai bibir. Yang mana paling pojok? Yang badannya gede. Yang kerudungnya coklat. Kemarin duduk di samping dia kapok. Kenapa? Buketek. Nah, tapi ada nilai pahala walaupun kita berbuat salah dan dosa tidak sengaja, maka pahala itu tidak akan pernah dihapus. Apakah pahalanya? Membaca sholawat. Sallu ala Nabi Muhammad. Ya Rasulullah, ya jangan terlalu kuat. Orang yang sedang berpuasa bau mulutnya seperti minyak kasturi. Wow, ini sih bukan minyak kasturi, kasnori. Sampai ke sini. Tapi ada penghayatan ya. Siap kita baca sholawat? Siap bersolawat? Ya Rasul. Bersama-sama. Ya Rasulullah.
Allah. Ya Allah, berkahi kami ya Rabb. Ampuni dosa kami. Subhanallah. Alhamdulillah. Subhanallah. Masih semangat? Haus? Puasa ya Allah, iya puasa. Coba nggak diingetin jadi bonus. Kalau lupa itu nggak masalah, minum. Makan nggak apa-apa, yang penting jangan diingetin, kasihan ustadznya. Alhamdulillah. Terus ini terus. Lanjut. Sampai jam berapa ngaji? Sampai jam 2 kuat. Jam 3 kuat. Sampai maghrib kuat. Kenapa ustadz yang mati di sini? Ini undang apa kontrak? Jangan-jangan saya part time nih. Insya Allah sehat panjang umur. Sampai jam berapa, Bu? 1. Sampai jam 1. Sekarang baru jam berapa, Bu? Bukan zuhur dosa nggak ya, Bu? Palu ya. Wa antasumu khairul lakum in kuntum ta'lamun. Puasa itu lebih baik darimu dan Allah Maha mengetahui terhadap apa yang kamu kerjakan. Insyaallah. Masih kuat? Laisa syadid bisyur'ah, innama syadid alladhi yamlaku nafsuhu idza ghalab. Orang kuat itu bukan orang yang pandai bergerak, orang yang pandai bertancap, tapi orang yang kuat itu bukan berotot, tapi mereka yang bisa menahan amarah dan syahwatnya. Saya yakin semua jamaah kuat-kuat semua. Amin ya Rabbal. Pak, nanti kita lanjut lagi. Kita belum baca maulid. Ya, nggak ada apa-apa. Ya. Ya, terima kasih. Sudah Mbak, sudah kenyang nggak? Angin ini. Alhamdulillah, sudah nggak apa-apa. Ini jadi nilai pahala dan nanti kita bisa duduk bareng di taman surga. Ya Rabbal. Ini sedikit saya bahas. Bunda Nuris ini perjuangannya luar biasa, dan kemarin saya ditelepon yang dia pas saya mau ngisi acara bukber di daerah Jakarta Halim, beliau nelfon bisa nggak usah. Alhamdulillah, insya Allah pun. Cuma kapan? Malam ini terbang. Masya Allah.
Dahsyat. Terus beliau nggak terlalu banyak cerita kronologinya, tapi saya bantu doa karena saya juga pernah merasakan bagaimana adib dalam imigrasi. Alhamdulillah. Kenapa saya jadi curhat ya? Curhat dong bunda. Tapi alhamdulillah inilah, kalau orang sudah berpengalaman artinya memiliki guru yang paling baik dalam hidupnya. Mudah-mudahan Gus Hafid, Gus Azmi dan juga semua yang hadir di Hong Kong ini kemudian belum sempat bisa ketemu dengan kita, mudah-mudahan beliau-beliau semua diberkahi oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan juga bukan untuk hari ini tapi masih ada hari esok dan tahun depan, insya Allah bisa kembali dan bareng-bareng kita membaca sholat bersama beliau. Amin ya rabbal alamin. Yang penting Hong Kong jangan berhenti ngaji, Hong Kong jangan berhenti bersolawat, karena disinilah ibarat kata handphone kita dicas, nggak lobet, apalagi rusak, betul? Ya. Jadi Ramadan ini membawa penuh keberkahan. Banyak orang yang berpuasa tapi puasanya hanya menahan lapar dan haus. Puasa itu membentuk pribadi kita supaya jatuh cinta. Seperti laksana tarawih, cinta itu seperti itu. Bukan siapa tentang mereka yang datang paling awal, tapi mereka yang mampu bertahan sampai akhir. Itu cinta. Maka cinta itu syai'un la yura la yamassu walakin yuhassu. Nggak bisa diraba, nggak bisa dipegang, nggak bisa dilihat, tapi bisa dirasakan getarannya di dalam hati. Artinya kesungguhan. Maka nanti Mbak berbuka puasa dengan cinta. Sunahnya kan dengan yang manis. Kalau yang manis itu belum tentu setia, tapi yang setia sudah pasti manis. Ya suaminya. Apa yang menyebabkan puasa ini hilang nilai pahalanya? Yang pertama berkata bohong. Jangan suka bohong. Yang kedua sumpah palsu. Yang ketiga namimah, mengadu domba. Yang keempat bergosip ria. Yang kelima nazratu bisyahwat, memandang dengan syahwat. Ini tidak diperbolehkan ketika kita berpuasa. Terlebih kendalikan diri kita. Kalau ada orang yang marah sama kita, kalau ada ujian yang berat, katakan ana shaim, aku sedang berpuasa. Allah langsung yang membalasnya. Wa'adallahu alladhina amanu وعملوا الصالحات منهم مغفرة وعملوا الصالحات منهم مغفرة وأجرا عظيما. Dan Allah menjanjikan pahala yang besar, dan juga orang yang beriman dan beramal soleh ampunan dan pahala yang dilipat gandakan. Makanya semangat duduk di majelis ilmu ini, pahalanya terus dosa-dosa kita gugur. Yang penting gak bergosip dia. Ada dua wanita yang berpuasa, tapi sedang berpuasa tiba-tiba pagi-pagi muntah. Kaget itu sahabat melihat orang dua wanita itu muntah. Kemudian sahabat ini ditanya, apakah kami dalam keadaan masih berpuasa sedangkan kami muntah? Kamu niat? Iya. Kamu berpuasa niatnya? Iya. Kamu sahur? Iya. Aku tanyakan kepada Rasulullah, ya Rasulullah, ada dua wanita yang muntah, kemudian dia masih bisa melanjutkan puasanya atau tidak? Apa jawab baginda Nabi? Sesungguhnya mereka tidak dalam keadaan berpuasa. Kok bisa ya Rasulullah? Aku tanya, dia niat puasa? Niat. Dia sahur? Sahur. Tapi kenapa dia tidak dalam keadaan berpuasa ya Rasulullah? Lihat apa yang keluar dari mulutnya. Ternyata segumpal potongan daging-daging lengkap dengan darah masih segar seperti daging darah manusia. Itulah gambaran orang yang sedang berpuasa tapi bergosip, membuka aib, menerjang kehormatan saudaranya, bahkan bergosip ria dan mencari kejelekan siapapun orangnya itu. Dan itulah seperti perumpamaan dia sedang memakan daging saudaranya. Na'udzubillah. Bahkan dalam peristiwa Isra wal Mi'raj ada orang yang sekelompok orang mencakar wajahnya, mencakar tubuhnya hingga berdarah-darah dan rusak. Siapa mereka ya Rasulullah? Mereka itulah yang lisan dan tangannya tidak aman dari saudaranya. Bahkan mereka tidak memberikan kenyamanan kepada tetangganya. Artinya dia menyerah, membuka aib, bergosip.
banyakin sholawat, banyakin zikir kan nikmat. Betul? Tadarus Al-Quran kan nikmat. Lihat dulu waktu masih kita kecil. Ya Allah, diajarin sama orang tua. Alif fathah, alif kasrah, alif dhammah. Masih ingat ya Pak? Sama berarti sama saya Pak. Kata bapak kasrah bi dhammah. Kata kasrah tiba doa tuh. Kata wawa kasrah wa dhammah. Kurang monyong wa fatawa wa kasrawi wa domahu wa ibu kok patah korak patarokna patana korona. Ma aku kan sering bertiga, mama lupa dibukai ketiga mimpat mata patata lam domah lu mata lu. Suaminya pulang tepat assalamualaikum. Mbak Doma buta patata tu mata bapak sampean buta. Tapi hafal surah pilihan rumah yang sederhana, Al-Quran akrab di telinga kita. Rumah sekarang gedrok, handphonenya iPhone, tapi di telinga bukan ayat suci Al-Quran, handset. Kalau dikit musik, akhirnya baper. Tahu kan baper? Yang digigit krenyes-krenyes, yang perut rancangan. Perempuan zaman sekarang tuh baper itu bawa perasaan. Ketika dicintai, cintanya lebih besar daripada cinta siapapun. Tapi tatkala dibenci bahkan disakiti, sampai kapanpun rasa sakit itu diingat dalam memori hidupnya. Perempuan mah begitu egois. Dia mengingat dikala dia disakiti, tapi dia melupakan tatkala dia tersakiti atau menyakiti. Betul. Maka jadilah wanita seperti Nusaibah yang menghunuskan pedang membela Rasulullah, 70 sayatan panah, wafat dalam keadaan dekat dengan Rasulullah. Maka jadilah seperti Khadijah yang rela bilang kepada suaminya tercinta, andai kata engkau tidak ada modal untuk berdakwah, jual tulang belulangku karena keindahan akhlaknya. Andai kata Siti Aisyah yang menjadi peneman dan berbuah hati dalam rumah tangga Rasulullah. Ummu Habibah yang menghidupi sunnah-sunnahnya sampai berazam, laqad azamtu nafsi ala atruka akulah hayati, sampai aku mati aku akan menghidupi sunnah baginda Nabi. Tuh perempuan hebat banget seperti Aimin Jubaidah. Perempuan istri Harun ar-Rasyid mengorbankan seluruh hartanya untuk membangun irigasi dari kota Taif sampai ke Jabal Rahmah yang disebut Ji'rana, kemudian Tawaf atau apa namanya itu yang buat haji, wukuf di Arafah, Mina dan Muzdalifah. Saking hebat perempuan kalau baik begitu. Mikir kurang. Iya, soalnya kalau dekat-dekat berasa kayak es krim. Koko. Tai setting kok. Tai setting. Apa ini? Masya Allah, jazakillah khairan kasaran. Ini belum apa-apa udah disawer. Disangguin ya, mudah-mudahan berkah rezeki. Terus Mbak, terus. Jangan sampai kita menggunjing, membuka aib, mengadu domba, apalagi berbohong ria. Emang ada? Ada. Niatnya baik tapi jadi bohong. Betulnya gimana? Ini banyak modus zaman sekarang. Makanya kalian jadi perempuan harus kabzah, harus kuat. Bukan hanya materi yang kuat, tapi iman dan takwa. Jangan lemah, jangan baperan. Bagaimana caranya? Puasa mendidik kita untuk bisa menjadi pribadi yang disiplin. Buktinya waktu imsak kita jaga tidak makan, lapar dan juga syahwat. Maghrib baru kita memulai makan dan minum. Artinya Ramadan ini adalah bulan membentuk pribadi kita menjadi pribadi yang lebih baik. Insya Allah. Mau jadi anak yang soleh, mau punya generasi yang soleh. Alamati anak
Selamat kepungkur. Rame-rame lurut. Nah, sekarang kita berjamaah. Anak sama-sama butuhkan. Esok-esok rame-rame lurut ramalan. Gambar kunci. Bagi diputar mengedar. Bagi diputar mentuang edan padang bulan. Lebih semangat yang berpuasa, tambah semangat ya mana suaranya? Yang obat mateni
ختما أولا الغر ختما أولا نبي محمد نبي آخر الزمان rahmat bagi umat di seluruh alam Nabi Muhammad mataharinya dunia yang bersinar abadi sepanjang zaman. Tapi kompak lawannya ya. Di tengah malam Nabi Muhammad cahayanya. Wahai kaum muslimin muslimat, bersama-sama di langit ada matahari bersinar menerangi bumi. Di langit ada matahari bersinar menerangi bumi. Cahayanya yang tajam memberi keterangan menyinari seluruh alam. Ayo takbir. Malam belum tidur di pesawat. Malam gak sahur semalam. Alhamdulillah. Semua ada perjuangannya, betul. Ya, dia jayau. Cesai ya. This. Kita baca maulid bentar. Kan soban biasanya baca maulid. Biar Pak. Nanti kita doa muhasabah bareng. Mau muhasabah? فحين قرب أول ودي هذا الحبيب علنت السماوات والأرض ومن فيهن بالترحيب وأمطر الجاد إليه وجود هذا المولود. Ulang lagi Pak. Kita baca maulid ya bentar ya. Jawabnya sallu alaih. Sallu alaih gitu ya. Allahumma salli wa sallim ashrafas salati wa taslim ala sayyidina wa nabiyyina Muhammadin ar-raufir rahim. Allahumma salli wa sallim wa barik alaihi wa ala alihi. فحين قرب أول ودي هذا الحبيب أعلنت السماوات والأرض ومن فيهن بالترحيب وأمطر الجود الإلهي أهل الوجود التسيج وألسنة الملائكة بتبشير العالمين التعيج. سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله الله أكبر. Subhanallah walhamdulillah wa la ilaha illallah. Subhanallah walhamdulillah wa la ilaha illallah. Allahu akbar. Wal qudratu kashafat kina'a hadzal mastur liyabruza nuru kamilan fi 'alamin zuhur nuran faqa kulla nur wa alfadha al-haqq hakma 'ala man atama Allahu 'alayhi
النعمة من خواص الأمة أن ينظر إن ودي أمة تأنيس لجنبها المسعود ومشركة لها في هذا السمات الممدود فحضرت بتوفيق الله السيدة مريم والسيدة آسيا ومعهما من الحور العين من قسم الله له من الشرف بالقسمة الوافية فأتى الوقت الذي رتب الله على وجود هذا المولود. Lebih kompak berjamaah. Insyaallah sehat kuat. Indra konser. Soy. Kepingin lanjut lagi. Terus udah apa gimana? Haus ya. Ada pertanyaan kali ya? Sambil saya gantian dong Mbak. Ya silakan Mbak. Subhanallah. Ustaz melihat para bidadari gini kan semangat ya Ustaz ya. Ya Allah, takdir Allah mempertemukan kita pada di ujung Syawal ya Ustaz ya. Berkah Ramadan, ujian kami dari PDV, mudah-mudahan kita semua diangkat derajatnya oleh Allah. Ya, dengan hadirnya panjenengan dengan ikhlas, mudah-mudahan long service-nya dengan ujian ini bisa diturunkan dengan sekali lagi Bunda minta maaf. Ini memang rezeki pesantrennya Ustadz, ya kan? Saya lihat itu pesantren kok dari dulu belum rampung-rampung total. Boyo Ondalo sing 271 triliun ya ya Allah. 271 triliun itu loh katanya Ustadz tadi. Dibangun Hongkong ini mampu ya Ustadz ya. Ada 2 negara. Lewat pesantren Ustadz ke zaman gorong corona, sik klepo ae. Aku nang ndelok story-ne Ustadz kok melas aku. Apalagi pas waktu corona kan nganggur, beliau yang klepo sendiri. Terus saya tanya, itu dapat uang dari mana? Biasanya kan Ilham kan juga donatur, walaupun nggak banyak. Tapi karena corona, yo wis lah cuma ngatur. Tadi begini. Makasih ya Bang ya. Ya sekali lagi emang Allah jalannya indah banget. Sekali lagi dimaafkan apa mboten? Dimaafkan. Semoga baca ini Gus Asmi. Kamu nggak kalah gantengnya sama Gus Asmi. Saya dulu suaranya lebih dari Gus Asmi. Saya itu nangisnya mirip sama Asmi loh. Umiknya sampai detik ini tanya, Bunda anak saya makan apa, anak saya dipukulin apa enggak ada nih ceritanya dipukulin. Coba tak ceritakan di imigrasi bagaimana tak? Beliau kan mantan. Tapi mantan yang tidak akan pernah dilupakan. Ya alhamdulillah. Jadi kita menikmatinya aja, alhamdulillah. Ini juga buat Bang Bas ya, artinya orang itu kan sesuai kadar ujiannya masing-masing.
ketika kita melalui masalah ujian mayusibul min as-sabin ay ta'abin ay maradin wala hamin wala gharin hatta syaukata yushaku hayla kafarallahu biha min khataya. Tiada menimpa kepada hamba yang beriman penyakit, ujian, ada duri yang menancap, bahkan sakit yang gak kunjung sembuh, jodoh, rezeki, bahkan kematian sekalipun. Illa kafarallahu biha min khataya. Itu semata-mata Allah mengampuni dosa-dosa kita. Jadi ya kalau kita dapat masalah kita ucapkan innal hamda wa ni'matan. Pokok tai sing ya iki bantot. Tapi bukan kurang bener, volumenya kurang. Puasa ya? Puasa ya? Pokok tai sing itu. Cek ya. Mayusibu min nasabin ay ta'abin ay maradin wala hamin wala azanin wala ghamin hatta syaukatu yushakuha ila kafarallahu biha min khataya. Tiada menimpa kepada hamba yang beriman penyakit, ujian, rezeki, jodoh, apapun itu termasuk kematian sekalipun, musibah yang sedang saat ini kita rasakan, bahkan ada duri yang menancap, nggak enak, air mata, nangis, sakit hati, itu semata-mata karena Allah pelan-pelan ngampuni dosa-dosa kita. Jadi ketika kita dapat ujian, ucapkan innal hamdan wa ni'matan. Nikmat dari Allah, semuanya dari Allah. Ya, mudah-mudahan Gus Asmi, Gus Hafid, mudah-mudahan dikasih kesabaran dan kekuatan. Amin. Sebagaimana Allah kasih kesabaran dan kekuatan kepada Bunda dan semua. Amin. Udah nggak ada cerita yang banyak kok kalau ini. Ustaz nggak mau mengulang yang laki ya. Saya di Makau juga pernah ketahan. Banyak deh. Ya ke Makau kan ada teman-teman kita dari Hong Kong, sekitarnya berangkat ke Makau, kemudian di Makau lama sih tahan hampir 2-3 jam. Tapi keluar juga karena yang nanya bosan. Ya udah, alhamdulillah rezeki dari Allah masih bisa ke Hong Kong dan ke Makau. Iya Allah. Sekarang kan bulan Ramadan ini biasanya kan Bunda kan ngajukan pertanyaan, jadi mumpung ada Ustadz ya, pertanyaan tapi jangan curhat, Ustadz kembalikan mantan saya gitu kan ya. Ya. Jadi biasanya itu kan ada kartu surat cinta gitu Ustaz. Ya. Ya ada surat cinta. Sekarang nggak usah surat cinta. Ungkapkan hari ini untuk Ustaz. Betul-betul subhanallah ya. Ya silakan. Di sini, Bon. Saat ini pertama kali. Assalamualaikum Ustadz, saya mau tanya ada yang puasa setiap bulan Ramadan itu puasa tapi dianya belum mau sholat, itu gimana? Makasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Langsung dijawab. Rukun Islam ada berapa, Mbak? 5. Yang pertama syahadat, yang kedua salat, yang ketiga zakat, yang keempat puasa, yang kelima haji. Kita masuk. Berarti sudah ditunaikan rukun puasanya tapi belum rukun salatnya. Berarti Islamnya belum sempurna. Ibarat kata berpuasa, puasanya sah-sah aja karena Allah sendiri yang akan membalas. Tapi bagaimana nilai pahalanya? Jadi begini, orang yang terbiasa menghidupi sunnah, dia akan semakin mudah untuk menggugurkan nilai kewajiban. Contoh, kalau namanya Mbak, sholat tarawih kan sunnah, betul nggak? Betul. 5 waktu wajib nggak? Wajib. Kalau tarawihnya aja dikerjakan, yang wajib semakin mudah. Tapi kalau perkara sunnah ditinggalkan, yang wajib pasti akan lalah. Nah disinilah bagaimana caranya senangi, cintai, dan biasakan hidup kita untuk menghidupi sunnah, supaya nanti ketika azan subuh, zuhur, asar, maghrib, dan isya, waktu masuk sholatnya kita dikasih kemudahan dan tergerak hati untuk bisa melaksanakan ibadah sholat. Jadi seperti itu, mudah-mudahan teman-teman kita yang puasanya kuat, masa sholat nggak kuat, ya. Nah pilihlah pemimpin yang sering bangun malam untuk sholat. Kenapa? Bangun malam untuk sholat aja bisa, apalagi hanya membangun dan memindah rumah tangga. Kalau di kota, Ya silakan.
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya punya teman mualaf. Terus teman saya bertanya, kalau pakai gamis sampai di bawah itu Ustaz menyapu lantai di Hongkong itu katanya kan najis, banyak bekas kotoran kayak air kencing anjing kayak gitu loh. Tapi kita kan nggak tahu. Kencing tapi kita nggak tahu itu kena apa enggak. Terus dia tanya, sholat kamu itu diterima apa enggak? Terus aku menjawabnya Allahu a'lam. Begitu gimana penjelasannya untuk tugas Yang pertama ya, perbaiki, ya Mbak, terima kasih. Yang pertama perbaiki pakaian kita senyaman mungkin. Ya, bagi teman-teman yang bernikah, tujuannya ikhlas, hijrah karena Allah, jangan hijrah karena laki-laki, karena nanti dapatnya cuma hanya untuk jodoh. Jangan hijrah karena hindarin utang. Ayo. Karena takut terdeteksi wajahnya, akhirnya pakai niqab. Jadi benar-benar dia memakai itu untuk menutupi dan menjadi muslimah yang baik. Nah, nyamannya gimana? Ya jangan sampai lengser dan seperti Raja Salman yang banyak orang untuk mengangkatnya. Kita, maksud saya begini, pakailah pakaian yang nyaman, tetapi itu tidak menonjolkan perkara yang menjadi aurat bagi perempuan. Jadi dihindarkan, jangan dibiarkan, karena nanti pakaian yang terlalu lengser, ya benar, nanti najis, akhirnya ragu, dak mayuribu bila malayaribu. Kalau ragu-ragu itu was-was, kalau was-was pasti nggak maksimal soalnya, apalagi bisa jadi khusyuk. Terus bagaimana masalah ibadah kita diterima atau tidak? Urusan Allah. Tetapi orang yang berikhtiar dan apik dalam beribadah itu lebih baik daripada orang yang hanya sekedar menjalankan ibadah. Begitu Mbak. Jadi pakaiannya harus dinaikkan sedikit, yang penting jangan sampai terbuka aurat dan nampak auratnya. Ya Mbak? Allah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya mau bertanya Ustaz, batasan untuk sholat duha di Hongkong dan batasan sholat tahajud di Hongkong. Terima kasih. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Batasan duha di Hongkong, batasan duha di Indonesia, bahkan di negeri Arab sendiri sama jam 9 pagi. Ini paling afdolnya. Tapi ketika fajar waktu isyraq menyingsing, artinya matahari sudah fajar, sudah terbit, maka lebih dari itu jam 7:30, jam 7 sudah boleh mengerjakan sholat duha, maksimalnya sampai jam 12 kurang 10 menit atau 11:30 sebelum azan waktu zuhur masuk. Waktu duha. Tapi kalau qiyamul lail tahajud bebas dari mulai ba'da isya sampai sebelum subuh. Yang niatkan tahajud, afdolnya bagaimana? Tidur terlebih dahulu. Tapi kalau tidak bisa tidur, daripada main HP, daripada chatting yang nggak benar, apalagi banyak modus buaya darat, kucing garong dan lain sebagainya, lebih baik kita berqiyamul lail dan sholat tahajud. Boleh di waktu 10, di waktu jam 11, jam 1, bahkan jam 2, apalagi di waktu selesai kita sholat, maksudnya selesai kita bangun tidur, itu lebih afdal. Itu. Ya, Yang pegang satu lagi ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Ustaz, kita kan perantauan di sini. Terkadang kalau kita menjalankan sholat 5 waktu, itu terutama di waktu maghrib, kita itu nggak pernah sholat tepat pada waktunya. Dan kita mungkin ada yang 6 tahun, 8 tahun, bahkan lebih ya, kalau saya sendiri 6 tahun. Nah, setiap seperti itu kita melakukannya dengan mengkodok waktu sholat isya. Itu gimana Ustaz? Terima kasih. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Yang pertama, kita ambil hikmahnya. Kalau bagi teman-teman yang sudah kerja, kemudian di awalnya nggak bilang sama pihak yayasan atau orang yang interview, saya muslim, saya pengen ibadah, saya pengen sholat, akhirnya nanti didapatkan majikan yang agak susah waktunya. Nah, waktu yang teman-teman semua perjuangkan, walaupun sholat berada dalam WC serta dibersihkan dan suci, ini menjadi nilai pahala yang lebih besar ketimbang saya sholat di rumah ataupun di masjid. Kenapa? Karena butuh perjuangan. Dan apabila tidak bisa sama sekali, boleh dijama.
dalam keadaan perjalanan ataupun dalam keadaan tidak terkejar waktunya karena maghrib dan isya begitu pendek. Dan kalau memang selama ini kita tinggalkan, boleh diqadha. Ya, usolli fardhu maghribi salasa raka'atin mustaqbilal qiblati qada'an lillahi ta'ala. Ya, insyaallah mudah-mudahan ada malam keutamaan Lailatul Qadar yang sisa beberapa malam lagi di bulan suci Ramadan ini, khairun min alfi syahrin, lebih baik dari 1000 bulan. Berapa? 84 tahun 3 bulan. Amal ibadah siapa yang menandingi umat terdahulu kalau bukan umat Nabi Muhammad? Usia kita paling top berapa? 63 tahun. Betul kan? Berarti kalau ada usia kita saat ini 62 tahun, 11 bulan, 3 minggu, seminggu lagi siap-siap. Jadi kita usia yang pendek tapi bisa menandingi amalia ibadah orang-orang terdahulu yang usianya panjang. Maka inilah keutamaan umat Nabi Muhammad. Masuk surga bukan tentang sholatnya, bukan umrahnya, bukan hajinya, tetapi dua hal. Yang pertama rahmatnya Allah, yang kedua syafaat Rasulullah. Kejar rahmat Allah, banyak dosa kita, luas dosa kita, lebih luas lagi rahmat Allah. Murka Allah besar, tapi jauh lebih besar lagi kasih sayangnya. Maka jangan pernah putus asa ke rahmat Allah. Yang kedua syafaat Rasulullah, hidup di sunnahnya, banyak baca salawat. Insya Allah kita bareng-bareng duduk di taman surga. Amin. Siapa ingin ke surga, pintu selalu terbuka. Tak mudah dimiliki, hanyalah seorang diri. Carilah pintu surga dengan aman. Lalalala. Ya. Ada lagi? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya mau bertanya, Ustaz. Setiap saya sholat, kalau saya membuka mata itu gak bisa kusuk dan selalu kadang lupa sama rakaatnya. Itu gimana bisa, Ustaz? Gak bisa kusuk. Tapi kalau saya menutup mata, saya bisa kusuk. Terus gimana solusinya? Gimana solusinya? Bismillahirrahmanirrahim. Qad aflahal mu'minun alladzina hum fi salatihim khashi'un. Sungguh beruntung orang yang beriman. Siapa mereka yang dapat sholat dalam keadaan khusyuk? Ada 3 tingkatan. Yang pertama ibtida, mubtadiin. Yang kedua abidin. Yang ketiga arifin. Ibtida itu golongan utama. Takbiratul ihram, Allahu akbar. Iftitah, Fatihah. Kemudian surah sunnah, Allahu akbar. Sami Allahu liman hamidah. Allahu akbar. Begitu lagi. Allahu akbar, belum gajian. Allahu akbar, Allahu akbar. Ini rakaat berapa? Itu. Wa ma kana salatuhum indal baiti illa muka'an wa tasdiyan. Ada orang yang sholat walaupun sholatnya di depan Ka'bah, tapi sholatnya dalam keadaan bersiul dan bertepuk tangan. Mbak seumur umur hidup pernah nggak melihat orang sholat Allahu akbar Sami Allah liman hamidah? Pernah nggak? Tapi dalam Al-Quran ada. Artinya banyak orang yang salat hatinya di pasar, banyak orang yang salat hatinya di mall, banyak orang salat hatinya di hutan, banyak orang salat pikirannya di mana-mana. Allahu akbar, ustaznya ganteng banget. Banyak macam-macam. Ini golongan ibtidah. Terus harus gimana? Gimana Ustaz? Kalau saya buka mata kayak begitu, pejamkan mata pelan-pelan dan latih pelan-pelan buka mata. Karena ketika kita sholat, benar kita lihat pandangan ke arah kiblat, tempat kita sujud. Itu pelan-pelan. Utamakan bacanya tahiyat.
Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Begitu surat yang kita senang apa? Al-Insyirah. Alam nashrah laka sadrak wa wada'na anka wizrak alladzi anqadha dhahrak wa rafa'na laka dhikrak fa inna ma'al usri. Jadi kita bayangkan surah yang kita baca ketika takbiratul ihram dan kita niatkan dan kita perumpamaan bahwa ini salat yang saat ini kita kerjakan adalah yang terakhir kalinya, maka yakin bisa khusyuk. Yang menjadi masalah terkadang wudhunya ngebut, pakaiannya juga nggak suci, kita was-was bagaimana sholat kita bisa sempurna secara total kekhusyuan, sedangkan dari awal mulanya aja tata caranya banyak yang kurang maksimal, kurang ikhtiar, kurang hati-hati. Jadi bagaimana caranya Mbak? Kita masuk golongan ibtidah, pemula, jadi benar-benar harus tartil, bacaannya dinikmatin, pakaiannya suci, kemudian ada waktu yang jangan tergesa-gesa. Belajar, terbuka matanya, jangan sampai tertutup matanya, apalagi hati. Ada lagi? Satu lagi ya, itu. Assalamualaikum Ustaz. Waalaikumsalam. Ini Ustaz mau nanya, amalan apa sih yang pasti diterima sama Allah Subhanahu wa taala? Mohon pencerahannya. Amalan apa? Yang pasti diterima Allah Subhanahu wa taala. Yang pasti diterima oleh Allah Ta'ala. Ayul a'malu ahabbu ilallah. Ya Rasulullah, apa sih amalan yang paling dicintai sama Allah? Rasul menjawab, qala adwahu wa in qala. Sedikit tapi rutin. Dalam kurung istiqomah. Jadi itu amalan yang paling dicintai sama Allah dan Rasulullah, bisa istiqomah. Kalau mau kerja, kerja istiqomah. Kalau mau baca Quran istiqomah. Kalau mau sholawat yang istiqomah. Jadi apapun yang kita bangun dengan dasar istiqomah, ini amalan yang dicintai, bahkan insya Allah diterima sama Allah. Begitu. Ada lagi? Terima kasih Ustaz. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Iya, yang belakang mau teriak Mbak. Ini kayaknya kalau sambil bertanya begini kita sampai maghrib, kayaknya kuat sampai azan maghrib. Saya mau tanya, kan saya belajar saham sama investor, saham sama trading, boleh nggak? Apa? Boleh Bu. Jadi saya belajar saham sama trading Bitcoin. Oh, ya kalau memang itu mau memperbaiki diri, ekonomi dan sebagainya, asal tidak menyalahi aturan, ya. Ya, apa itu haram? Apa gimana? Ya nanti trainingnya dikonsultasikan sama pihak yang memang kita kerjasama. Unsur syariahnya, apa labanya, apa ruginya, apa keuntungannya, terus apa manfaatnya, itu pastikan dengan benar. Jangan sampai nanti jadi masalah akhirnya 271 triliun bil. Wow. Coba kalau buat teman-teman yang berjuang di negeri Hong Kong, di Taiwan, Indonesia makmur, satu kepala orang di Indonesia itu punya gaji tanpa kerja 20 juta per bulan. Mantul, mantap betul. Gak usah kerja di Hong Kong jauh-jauh, udah dapat gaji 20 juta kalau pemimpin kita amanah. Semoga Allah jadikan pemimpin kita amanah. Indonesia kota sejahtera, baldatun thayyibatun wa rabbun ghafur. Amin. Satu lagi, ya. Assalamualaikum Pak Ustadz. Ya. Waalaikumsalam. Saya pernah dengar katanya sedekah yang paling utama adalah yang di sekitar kita, keluarga. Tapi jika keluarga tersebut atau lingkungan tersebut tidak pernah mensyukuri atau malah minta kurang lagi dan lagi, lalu bagaimana sikap kita yang mau bersedekah, cara menyikapinya gimana terhadap mereka? Terima kasih Pak Ustaz. Waalaikumsalam.
Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bersedekahlah, berbuat baiklah sampai benar-benar orang lain mengira kalian caleg. Iya. Kalau ada teman, saudara, tetangga, orang terdekat kita, oh nggak ada rasa syukurnya, kemudian terus minta sama kita, aminkan, berarti mereka menganggap diri kita jadi orang kaya dan banyak harta. Itu jadi doa, aminkan saja. Hatta yadri bimada yahtamulah. Orang yang paling beruntung adalah orang yang ikhlas, tidak pernah menyebut ketika kita berbuat kebaikan, karena orang baik itu langsung Allah yang membalas. Itu yang pertama. Yang kedua, tingkatan nilai pahala itu yang paling tinggi kepada siapa? Buya Bahar mengatakan ada 5 tingkatan. Yang pertama 10, yang kedua 30, yang ketiga 100, yang keempat 300, yang kelima 700. Yang 10 ini sedekah kita kepada orang yang sehat. 30 ini sedekah kita kepada orang yang sakit. 100 nilai pahalanya sedekah ini kepada kerabat terdekat, fakir miskin, anak yatim. 300 nilai pahala ini sedekah kepada orang tua, mertua. Sedangkan 700 nilai pahala lipat ini sedekah yang paling tinggi derajatnya adalah yang diberikan kepada guru atau yang mengajarkan dan berjuang di agama. Jadi mbak, sedekah paling tinggi. Jadi buat saudara gimana? Boleh membayar zakat juga kepada saudara yang memang kategorinya miskin, maaf, kurang mampu, keadaan penghasilannya kurang pas, kurang jelas. Silahkan, itu lebih afdol membayar zakat kepada keluarga sendiri. Mudah-mudahan mbak jangan lupa membayar zakat. Amin. Dan mbak yang berbagi sama saudaranya, mudah-mudahan baliazat. Nggak ada orang yang berbagi jatuh bangkrut, apalagi habis. Yang ada bertambah. Innal ladzina yatluna kitaballah wa aqamus shalah wa anfaqu mimma razaqnahum sirran wa alaniyah. Orang yang membaca kitab Allah, orang yang menghidupi salat, orang yang bersedekah sir, orang yang bersedekah itu dalam keadaan sembunyi-sembunyi, alinnya orang yang sedekah dalam keadaan terang-terangan, yarjuna tijaratan kabur, mereka itu sedang berdagang, berniaga sama siapa? Sama Allah, nggak bakalan rugi dagang sama Allah. Jadi mbak niatin karena Allah, mudah-mudahan berkah rezekinya. Andai kata mereka tidak merasa cukup, berarti pribadinya kurang. Mudah-mudahan Allah berkahi rezeki kita. Amin. Ada lagi? Assalamualaikum Ustaz. Waalaikumsalam. Saya mau bertanya. Mic-nya nggak nyampe. Saya kan sama cowok saya itu kan udah lama gitu. Itu sama-sama kerja, terus ngasih semangat, nggak pas di bulan puasa kayak gini kan semangat, terus pas bulan puasa kayak gini ngasih semangat, iya sayang love you gitu. Itu namanya MODUS. Lebih baik jujur Ustaz. Baik Ustaz, bangun sahur ayang bebek. Ayo bangun sahur, aku sudah makan sahur. Terus kamu lagi apa? Nyuci piring? Ih so sweet. Kamu lagi apa? Aku lagi OTW. Kemana? Ke hati kamu. Bagus. Modus. Jangan percaya laki-laki model begitu. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya kadang-kadang greget loh. Di Facebook banyak yang mengeluhkan, bahkan cerita curhat dan sebagainya. Ternyata kena modus, sekian uang, sekian ini, sekian gajinya habis cuma buat cowok begitu doang. Najis kalah. Udah, itu semuanya modus, jangan percaya walaupun dia ngingetin dalam kebaikan. Tolong ya, kalau mau ngingetin kebaikan, kamu ingetin aja keluarga kamu. Kalau memang kamu mau ngingetin aku, tolong kasih ustazah dan ustazah yang ngingetin aku. Maaf, antara kamu dan aku, N. Maaf ya mbak, karena memang seperti itu. Saya kan laki-laki mbak. Beneran,
Itu ya. Setidaknya banyak pengalaman di lingkungan saya dan saya bisa melihat. Jangan sampai kita mau dibodoh-bodohin, dimodus-modusin. Mbak capek mbak kerja, mbak berjuang luar biasa perjuangannya mbak. Kok duitnya habis gara-gara rayuan my wife, my husband, my honey, bebek cinta, mama bini, papa pipi, mom, pop, Alhamdulillah. Masya Allah. Ini beneran belum? Ya. Ya Allah, ini sorban pagi totalnya 31.711. Alhamdulillah. Terima kasih ya Julia, teman-teman semuanya. Jadi Ustadz nanti nggak kelepo lagi ngerame ya Ustadz ya. Nyampe di sini ya Ustadz ya. Ngamen terus. Oh ya beliau ada di sini tanggal 1 Mei ya di masjid ya. Yang mengundang kebetulan bukan bunda, tapi ingat siapapun yang mengundang yang penting niat kita, oke? Sedekah dan tolabul ilmi. Tapi dilihat Ustadz gue memang nggak belengerin Pak. Hidungnya mancung. Yang di timur. Dulu tuh saya ingat ya, waktu itu ada konser, nggak tahu siapa. Sekarang kalau Ustadz bisa begini itu, waktu itu saya jemput Ustadz, ada konser salah satu artis Hongkong ya Ustadz ya. Ya, Ustadz itu sholat. Ustadz kan biasa sih kalau itu beliau itu memang tidak pernah meninggalkan sholat. Walaupun wanitanya belum datang, langsung dia itu nyari musola. Akhirnya pas di depan musola itu banyak sekali itu penggemar-penggemar. Dikiranya Ustadz itu saya. Masya Allah, ini artis kok begitu cantik gitu kan? Itu penggemar yang nggak taunya itu artis Hongkong ya Ustadz ya. Saya. Dan waktu itu akhirnya kan artisnya itu sudah lama jadi ini udah apa nggak tahu mungkin dari Korea ya Ustadz ya. Terus semuanya buyar, saya yang datang dari lift dan Allah. Saya itu yang nggak usah nggak tahu. Masya Allah bun, saya kira ini artis Korea yang itu ngapain tadi biasanya lihat. Saya kira itu bunda dikeroyok gitu, pede lah. Jadi memang subhanallah ya Ustadz dulu beliau waktu sebelum corona itu ya Allah perjuangan di pesantren itu saya itu ingat bener. Dan Ustadz sampai sekarang herannya itu kok belum saya tanya gurunya ada murid santrinya ada dan terus itu kok gak mari-mari ke piye ya gimana bun ya gitu kan. Ya Allah Ustadz matur sembah nuwun ya, mungkin mulai hari ini Ustadz dan seterusnya rezekinya Ustadz mudah-mudahan melimpah, Ustadz panjang umur dan mudah-mudahan amal teman-teman di bulan Ramadan ini menjadi berkah ya Ustadz ya. Jadi kami tidak jadi santri tapi kami ikut di titik pasir yang debu-debuan, kami menjadi bukan jeburan debu tapi deburan mutiara. 271 triliun di surga insyaallah. Amin. Angka itu hanya berbeda dengan nolnya. Kalau nolnya hilang nggak ada apa-apa. Insyaallah. Mudah-mudahan nolnya ditambah. Yang penting jangan nol imannya, nol kantongnya, apalagi nol perutnya. Ya, itu yang paling bahaya. Kosong iman, kosong perut, kosong kantong. Kalau kosong kantong bisa mencari, kosong perut bisa. Tapi kalau kosong iman semuanya terisi dengan perkara maksiat dan dosa. Mudah-mudahan kita semua Allah jadikan orang yang kaya dunia akhirat. Perjuangan Mbak semua di sini nggak sia-sia, dibalas sama Allah. Amin.
Barangkali Mbak saat ini berjuang buat anak. Iya, memang Mbak susah payah berjuang di negeri ini. Tapi nanti ada anak-anak keturunan kita yang bisa nyenengin hati kita. Rezeki kita yang mudah-mudahan bisa menghantarkan kita bukan hanya ke Indonesia dan ke luar negeri, tapi bisa menuntut kita untuk bisa dekat dengan Rasulullah dan menggugurkan kewajiban sebagai umat Islam untuk bisa berangkat menunaikan ibadah haji kepada suci. Amin ya rabbal alamin. Kita baca Fatihah terlebih dahulu. Semoga